Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar anak-anak sekalian? Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Namun untuk sebelum lanjut kepada materi, sebaiknya kita lihat video tayangan berikut supaya lebih menambah wawasan untuk kalian. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai berjumpa kita di channel Tapak Tilas Sejarah. Sobat sejarah yang saya banggakan, di belakang saya ini ada Candi Jiwa dan sebelah sana Candi Blandongan. Nah, candi ini merupakan komplek dari Percandian Batu Jiwa yang ada di Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Kalau kita lihat, candi ini adalah dibangun pada masa Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 sampai ke-7 Masehi, dan candi ini adalah candi yang salah satu tertua di Indonesia selain ada Borobudur, Prambanan dan sebagainya. Tetapi candi ini lebih tua usianya dibanding Borobudur. Karena apa? Yang kita bisa lihat di belakang ini, bahan materialnya terbuat dari batu bata atau terakota ya, yang dicetak dibentuk sedemikian rupa. Dan bahkan Candi Borobudur itu terbuat baru masih dengan batu andesit ya, atau batuan-batuan kali. Nah, jadi teknologi pembuatan candi ini lebih maju selangkah dibanding Candi Borobudur, dan walaupun usianya lebih tua dibanding Candi Borobudur. Nah, kemudian candi ini ya baru bisa direkonstruksi, yaitu dua candi, Candi Jiwa dan Candi Blandongan. Selain ada beberapa candi yang belum bisa direkonstruksi, mungkin menunggu dari kemajuan di masa yang akan datang. Nah, kalau kita lihat kedua candi ini ya, ini adalah Candi Buddha ya, Candi Buddha, dimana kalian bisa lihat bentuknya persegi dan padat ya, menyerupai bunga teratai ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sobat sejarah sekalian. Sampai jumpa, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para kawan dan sahabat. Kebetulan kita di sini berada di komplek candi atau komplek percandian Arjuna. Komplek ini dibangun pada abad ke-8 di masa dinasti Sanjaya dari kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu dan Buddha. Nah, kalau kita lihat ke belakang, ini di sini ada 5 jenis candi. Yang pertama adalah Candi Tambadra, yang kedua adalah Puntadewa atau Candi Yudhistira, yang berikutnya adalah Candi Sri Kandi atau candi istri daripada Arjuna. Kemudian yang ujung adalah Candi Arjuna sendiri, dan depan Candi Arjuna adalah Candi Semar ya. Nah, candi ini berfungsi untuk kegiatan keagamaan agama Hindu dan untuk kegiatan pemakaman para raja. Nah, candi ini bisa dibangun kembali, ditemukan pada abad ke-20 ya, di mana pemerintah kolonial Hindia Belanda pada waktu itu mendapatkan laporan dari warga setempat bahwa ditemukan beberapa petilasan berupa jenis batuan yang ternyata itu adalah bangunan candi. Nah, kawan-kawan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan insya Allah kita bertemu di lain waktu dalam channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kawan-kawan yang saya banggakan. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, di belakang saya ini ada situs daripada peninggalan kerajaan Mataram kuno, situs peninggalan kerajaan Mataram Hindu dan Buddha. Ini situs ini
tersebut namanya adalah situs Tuk Bimolukan ya. Nah, situs ini adalah pemandian para raja ya. Dan ini diyakini sebagai situs yang sangat suci atau sakral pada saat itu. Nah, kemudian kawan-kawan sekalian, mata air ini merupakan mata air dari Pegunungan Dieng, dan ini merupakan hulu daripada Sungai Serayu yang mengalir menuju ke pantai selatan Jawa Tengah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kawan-kawan sekalian. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali dalam perjalanan wisata sejarah bersama saya Danang Setiaotomo. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswa sekalian, kita sudah tadi melihat video tayangan beberapa peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, itu baru sebagian saja ya. Nah, kita bahas materi selanjutnya mengenai peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, antara lain peninggalannya berupa bangunan, kitab sastra, kemudian ada arca dan artefak. Untuk peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia berupa bangunan yaitu ada 3 jenis, ada candi, patirtan, dan gapura. Nah, candi kita sepintas tadi sudah melihat tayangan video ya, ada 2 jenis candi yaitu Hindu dan Buddha. Masing-masing di sini ada perbedaannya yaitu bentuk bangunannya. Kalau candi Buddha itu bentuknya persegi dan bulat ya, sedangkan candi Hindu ramping dan tinggi modelnya ya. Nah, kemudian candi Buddha tadi yaitu berasal dari kerajaan Tarumanegara ya. Dan kemudian untuk candi Hindu sendiri tadi contohnya dari tayangan video dari kerajaan Mataram Hindu. Dan kemudian patirtan sendiri tadi kita sepintas sudah melihat gambarannya mengenai situs pemandian para raja kerajaan Mataram kuno Hindu atau Buddha, yaitu melalui situs Tuk Bimolukan yang ada di Pegunungan Dieng. Nah, situs itu sendiri sekarang masih digunakan ya untuk umat beragama Hindu ataupun Buddha karena dianggap masih sebagai pemandian yang dianggap suci. Nah, sumber mata air tersebut juga adalah merupakan hulu sungai dari Serayu yang ada di Jawa Tengah, kemudian berhilir di pantai selatan di Jawa Tengah. Nah, kemudian untuk gapura, nah gapura ini bisa dilihat dari peninggalan kerajaan Majapahit ya, karena ada di sana di situs Trowulan di Majapahit, gerbang gapura Majapahit. Peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia berupa bangunan, kalian bisa melihat contoh lain yaitu di dalam gambar adalah Candi Sojiwan contohnya. Ini adalah candi beraliran agama Buddha yang didirikan pada masa Mataram Hindu-Buddha yang berada di Jawa Tengah. Candi Sojiwan ini berada di 2 km selatan dari Candi Prambanan ya, menyeberang ke arah jalan Jogja Solo, kemudian menuju kereta api. Nah, kemudian arah ke timur. Nah, candi ini dibangun untuk persembahan ratunya. Pada saat itu merupakan candi hadiah dari raja kepada ratunya yang bernama Pramawardhani. Nah, kemudian saya lihat di situ juga ada patirtan Penataran ya, atau pemandian para raja di Candi Penataran Kabupaten Blitar yang didirikan di masa Kerajaan Kediri. Nah, fungsi patirtan Penataran ini sama seperti fungsi dari situs Tuk Bimolukar ya, pemandian para raja yang dianggap
suci pada saat itu dan hingga kini oleh umat Hindu dan umat Buddha. Nah, kemudian selanjutnya kalian bisa lihat ada Gapura Wringin Lawang. Gapura ini fungsinya adalah gerbang masuk ya kerajaan Majapahit, dibangun pada masa kerajaan Majapahit ya. Ini berada di Trowulan ya, di Jawa Timur. Kemudian untuk selanjutnya peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia berupa kitab sastra ya, yang dikarang oleh para pujangga saat itu, yaitu yang pertama Negara Kertagama, kemudian ada kitab Sutasoma dan kitab sastra Pararaton. Nah, kitab Negara Kertagama ini adalah gambaran mengenai kehidupan kerajaan Majapahit pada saat itu ya, mulai berdirinya, kemudian sampai perjalanan kejayaannya. Kemudian kitab Sutasoma sendiri adalah kitab yang berisi mengenai kehidupan juga kerajaan Majapahit pada saat itu, di mana masyarakatnya yang majemuk, dan kemudian Majapahit menerapkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar negaranya, berbeda-beda tapi tetap satu ya, seperti yang sekarang diambil oleh negara kita Republik Indonesia, yang semboyannya ada di lambang Garuda Pancasila, yaitu di bawah Garuda Pancasila terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian untuk kitab Pararaton sendiri adalah kitab masih juga yang fungsinya menjelaskan kehidupan pada masa kerajaan Majapahit hingga mundurnya kerajaan Majapahit pada saat itu, di mana terjadi peperangan Paregreg, yaitu perang keluarga dari kerajaan Majapahit yang membuat keruntuhan atau kemunduran dari kerajaan Majapahit tersebut. Nah, untuk peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia selanjutnya ditemukan arca ya, ada arca yang terbuat dari batu maupun dari logam. Nah, dari logam di Indonesia tidak ditemukan jenis tembaga karena di Indonesia ini lebih maju ya. Minimal ditemukan yaitu jenis perunggu atau kuningan dan emas dan perak. Sehingga di Indonesia ini lebih maju ketimbang wilayah lain ya untuk jenis arca logamnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada arca dwara yang fungsinya untuk menjaga candi dan arca manjusri ya. Nah, ini ditemukan di sekitar daerah Singosari ya, di daerah Malang sebagai peninggalan dari kerajaan Singosari. Baik, untuk selanjutnya peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yaitu artefak ya. Artefak di sini ada peralatan, senjata, dan perhiasan. Nah, peralatan sendiri kalian bisa lihat di situ ada tempat air dari kayu, ya, kemudian juga ada perhiasan dari emas, dan ada juga senjata yang terbuat dari logam atau besi ya. Nah, ini masih sangat sederhana pembuatannya pada saat itu, dan fungsinya adalah untuk berbagai kebutuhan manusia pada saat itu. Baik siswa-siswa sekalian, itulah tayangan beberapa jenis peninggalan dari kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, dari berupa bangunan, kemudian arca, artefak maupun kitab sastra. Nah, itu hanya beberapa bagian saja yang saya jelaskan. Kalian bisa melengkapinya dalam buku catatan kalian ya. Selain yang tadi saya jelaskan, kalian bisa rekap atau rangkum kembali, tulis kembali. Kemudian kalian lengkapi dengan contoh-contoh yang ada dari berbagai sumber. Nah, kalian tulis di buku catatan kalian sebagai referensi, sebagai sumber belajar pribadi kalian sendiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan, dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan ya, agar kita terhindar dari berbagai penyakit. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.